Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kiat-kiat agar bisa istiqamah di zaman penuh fitnah, ya. Dan ini adalah pembahasan yang saya juga memerlukannya, ya. Karena tidak ada cita-cita seorang seperti bisa bertahan di atas sunnah sementara gelombang syahwat, gelombang syubhat begitu besar di zaman sekarang ini. Oleh karena siapa yang bisa istiqamah, maka dia telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibn Taimiyah telah berkata, a'zamul karamah luzumul istiqamah. Seagung-agungnya karamah yaitu Allah muliakan seorang hamba. Apa yang teragung? Luzumul istiqamah, sang hamba bisa istiqamah. Jika seorang bisa istiqamah di tengah lautan fitnah, syahwat dan syubhat, maka sungguh benar-benar dia telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat orang-orang di sekitar kita berguguran, berjatuhan ketika berhadapan dengan berbagai macam fitnah. Bahkan yang sudah lama ngaji akhirnya juga jatuh dan berguguran, ya. Fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Kalau kita bicara fitnah, zaman kita inilah yang sekarang puncak-puncak merupakan zaman fitnah. Terlebih lagi dengan adanya medsos, ya. Dengan adanya gadget, HP, sehingga semua fitnah bisa diakses. Semua fitnah bisa diakses tanpa terkecuali. Fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Kalau zaman dahulu seorang tinggal di rumah aja dia selamat. Dia tidak akan terkena gelombang fitnah. Tapi kalau zaman sekarang di rumah saja selama kuota masih ada, maka dia bisa terombang-ambing dalam ombak-ombak fitnah. Oleh karenanya tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita hanya bisa berdoa kepada Allah agar bisa istiqamah, ya. Kalau kita dengar cerita-cerita, ya, saya tidak bicara tentang orang awam, saya bicara tentang orang dalam mengaji, ya. Orang yang saya kenal maupun saya tidak kenal terjatuh dalam berbagai macam fitnah. Yang tadinya begini kemudian berubah, tadinya begini kemudian apa? Berubah, ya. Waliyadzubillah. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar, ya. Saya juga belajar untuk bisa istiqamah. Apa saja kiat-kiat yang bisa kita lakukan agar kita bisa istiqamah. Sebelumnya kita harus paham bahwasanya musuh yang kita hadapi adalah iblis dan anak buahnya, yang mereka tidak pernah letih, tidak pernah putus asa untuk menggoda manusia, dan tidaklah mereka melakukan kegiatan apapun kecuali untuk menyesatkan manusia. Kalau kita manusia kegiatannya banyak, ya. Kegiatannya banyak. Mau makan, mau tidur, mau jalan-jalan, mau ibadah, banyak kegiatan. Tapi kalau iblis dia tidak punya kegiatan kecuali untuk menyesatkan apa? Manusia. Dan dia sudah hidup sejak zaman Nabi Adam, bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan dia sudah hidup. Sehingga pengalaman dia untuk menggoda manusia sudah sangat banyak. Dia adalah penyesat berpengalaman. Sertifikatnya sudah banyak. Dan dia tahu bagaimana menyesatkan si fulan, bagaimana menyesatkan si alan, bagaimana menyesatkan fulanah. Dia tahu. Sehingga dia tahu titik-titik lemah kita. Ini titik lemahnya di mana, titik lemahnya di mana, ini digoda dengan ini, itu digoda dengan ini. Karenanya bahkan ketika iblis menggoda Nabi Adam alaihissalam, dia langsung cerdas, dia melirik titik kelemahan Nabi Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada Nabi Adam tentang nikmat surga, Allah mengatakan dalam surah Taha, "Innalaka alla tajua fiha
wa la ta'rau annaka la tathmahu fiha wa la tadha. Sungguhnya engkau wahai Adam di surga, engkau tidak akan lapar dan engkau tidak akan haus, ya. Dan engkau tidak akan telanjang dan engkau tidak akan kepanasan. Nikmat yang luar biasa. Makanan ada, minuman ada, pakaian ada, tidak kepanasan. Masuklah Adam dan Hawa dalam surga. Tetapi Allah tidak mengatakan kepada Adam, engkau akan abadi. Titik inilah yang dilihat oleh iblis. Maka iblis tahu Adam akan nyaman di surga. Dan kalau seorang sudah nyaman, dia tidak ingin berubah kondisi. Dia ingin kenyamanannya abadi. Maka disitulah iblis lihat titik ini, maka iblis menggoda Adam dari sisi keabadian. Maka Adam sudah tahu dia dilarang makan oleh Allah untuk mendekati pohon tersebut. Jangankan makan, mendekati pun dilarang. Dan Allah sudah ingatkan, inna hadza aduwwun laka wa li zaujika. Sungguhnya iblis ini adalah musuh engkau dan musuh istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Jangan sampai dia mengeluarkan kalian berdua dari surga, maka kau akan sengsara. Allah sudah ingatkan. Tapi iblis tidak putus asa. Iblis cerdas. Dia tahu titik kelemahan Adam. Itu tentu Adam kalau sudah nyaman pasti ingin apa? Bertahan kenyamanannya. Maka dia kemudian berbohong dengan menamakan pohon tersebut pohon keabadian. Maka dia berkata, hal adulluka ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepada engkau satu pohon keabadian. Itu kalau kau makan, kau akan abadi. Dan kekuasaanmu akan terus selama-lamanya, tidak akan sirna. Tidak akan sirna selama-lamanya. Itulah yang diinginkan oleh Adam. Ingin kenyamanannya abadi. Poin inilah yang dijadikan bahan oleh iblis untuk menggoda Adam. Maka dia datang dalam kondisi seakan-akan memberi nasihat. Kata Allah dalam surat Al-A'raf, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah, sungguh-sungguh aku ini benar-benar adalah pemberi nasihat untuk engkau dan istrimu. Aku ingin kebaikan bagi kalian berdua. Seakan-akan dia berkata, Allah sudah berkata, Allah sudah menyampaikan kepada kalian, kalian akan nyaman, kalian akan tenteram. Nah, kalau mau abadi, caranya dengan makan buah ini. Jangan makan buah ini. Sehingga dia menamakan buah tersebut dengan nama palsu. Dengan nama palsu sehingga menjadikan legal bagi Adam untuk memakan buah tersebut. Apalagi dia bersumpah menasihati. Dan Adam alaihissalam belum pernah bermaksiat sebelumnya. Dan baru pertama digoda setan. Yang goda sekalian iblis. Ini pengalaman pertama. Maka sebagian ulama mengatakan, kalau tidak salah Ibnu Qayyim dalam Sha'iqul Mursalah, maka Adam pun husnudzon kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Tidak mengapa saya makan, yang penting abadi. Dan itulah yang terkadang terbetik oleh anak keturunannya. Enggak apa-apa sekali ini melanggar. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Akhirnya Adam makan malah tidak abadi. Malah akhirnya diturunkan ke bumi dan kemudian meninggal sebagaimana manusia yang lain, anak keturunannya meninggal. Yang ingin saya sampaikan bahwasanya iblis tahu titik kelemahan Adam, ya. Makanya Allah mengatakan, ya bani Adam, la yahtinannakum asyaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Wahai anak Adam, janganlah kalian difitnah oleh syaitan, karena syaitan telah berhasil mengeluarkan kedua nenek moyang kalian dari surga. Hati-hati permusuhan antara syaitan dengan manusia di keturunan Adam terus menerus, dan ingat syaitan tidak punya kerjaan lain kecuali untuk menggoda kita. Tidak punya kerjaan lain kecuali untuk menyesatkan kita. Tidak punya kerjaan lain kecuali untuk mengajak kita untuk tinggal bersama dia di neraka jahanam. Maka jangan merasa enteng musuh yang dihadapi ini. Ini musuh tidak sembarangan. Pengalamannya luar biasa. Dan dia telah bersumpah di hadapan Allah, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, benar-benar aku akan hiasi maksiat di atas muka bumi kepada anak turunan Adam, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka. Semua kita ini target, enggak ada yang enggak target. Semua kita target. Karena iblis telah bersumpah, la ughwiyannahum ajma'in. Aku benar-benar akan menyesatkan mereka seluruhnya. Yang selamat siapa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang ikhlas yang selamat. Yang enggak ikhlas pasti terjatuh. Ini musuh kita iblis.
Kemudian iblis dan syaitan benar-benar menempuh seluruh jalur. Sampai dalam hadis kata Rasulullah SAW, inna syaitana qa'ada li bini Adam bi atruqih. Syaitan itu duduk di seluruh jalan-jalan yang ditempuh oleh anak Adam. Semua yang ditempuhnya ada syaitan nunggu di situ. Dan ini sudah iblis sampaikan dalam surat Al-A'raf. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, sungguh benar-benar aku akan mendatangi anak-anak Adam dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka, dan kau akan dapati ya Allah kebanyakan mereka tidak bersyukur. Kebanyakan mereka tergoda, kebanyakan mereka masuk neraka jahanam. Iblis sudah bersumpah dan dia menjalankan apa? Sumpahnya. Maka banyak jalan yang dia lakukan. Dia akan menghiasi maksiat. Dia akan datang kalau tidak berhasil dari depan, dari belakang tidak berhasil dari kanan, kalau tidak berhasil dari kiri, tegar, orangnya kekeh. Jinnya kekeh, setannya kekeh. Tegar, tidak pernah letih, tidak pernah lelah. Sampai kata Nabi, inna syaitana qa'ada li bini Adam bi atruqih. Setan duduk di seluruh jalan yang ditempuh oleh anak Adam. Kalau dia mau begini, dia datang menggoda. Dia mau begitu, datang menggoda. Dia mau bersedekah, jangan sedekah. Kebutuhan anakmu masih banyak, istrimu kebutuhan juga masih banyak. Nanti kalau datang ini susah, ya enggak jadi sedekah. Ya. Dia mau ke masjid, datang lagi. Ngapain ke masjid? Di rumah lebih khusyuk. Macam-macam. Banyak setan punya godaan. Ya. Dia mau haji, nanti ajalah. Masih umur panjang, nanti aja. Jangan daftar sekarang, nanti aja. Macam-macam ya. Setan luar biasa. Sampai dalam satu hadis disebutkan begitu giatnya setan dia tidak tidur siang. Dalam hadis kata Rasulullah, "Qilu fa inna syaitana la yaqil." Tidurlah kalian, tidur sianglah karena setan tidak tidur siang. Kenapa tidak tidur siang? Ngopi? Enggak. Dia tidak tidur siang untuk menggoda manusia. Saking semangatnya menggoda manusia sampai dia tidak tidur siang. Sampai setan ketika menggoda dia juga mengkoordinir, dia memanage ya, bagaimana menggoda manusia. Maka dalam hadis kata Rasulullah sallallahu inna syaitana yadha'u arsyahu 'alal ma' thumma yab'atsu sarayahu. Sungguhnya syaitan itu iblis meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian dia kirim anak buahnya untuk menggoda. Fa adnahum minhum manzilatan a'dhamuhum fitnah. Yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling besar godaannya. Fayaji ahaduhum, kemudian setan kirim mereka, ayo semua kerja semua. Setan semua kerja. Ke Pamulang, kemana, kerja semua. Yang sudah sesat enggak usah digoda. Makanya dikatakan kepada Ibnu Abbas, katanya orang-orang Yahudi itu kalau salat mereka khusyuk. Tidak kayak kita digoda-goda. Kata Ibnu Abbas, "Kaifa ya'ti syaitan ala qalbin kharib?" Ngapain setan goda orang yang hatinya sudah hancur? Udah biarin aja. Justru orang-orang beriman yang digoda oleh syaitan. Ya. Sampai ada seorang mengatakan, "Ya Rasulullah, saya dapat di dalam hatiku ada begini-begini." Kata Nabi, "Dzaka sarihul iman." Itu tanda kau beriman. Buktinya kau digoda oleh apa? Syaitan. Maka syaitan mengirim anak buahnya. Fayaji ahdum, setelah syaitan kirim semua laporan. Blis. Gua udah gini lih. Nah, kata syaitan, enggak. Belum. Kau belum apa-apa. Satu lagi lapor, saya begini-begini. Belum, kata syaitan. Jadi syaitan semangati mereka. Bahkan siapa yang bisa berhasil, syaitan kasih mahkota kepada anak buahnya. Sampai ada yang mengatakan, La azalu bihi hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Ya iblis, saya terus mendekati orang itu, terus saya dekati sampai saya berhasil membuat dia ceraikan istrinya. Kata iblis, nikma anta, ente setan top, bagus. Bisa membuat seorang cerai dari apa? Istrinya. Jadi jangan disangka kita santai-santai tidak ada yang menggoda. Setan luar biasa, membisik-bisikan, membuat angan-angan, ya. Menghayalkan kepada kita kalau maksiat itu begini, kalau ketaatan itu begini, menakut-nakuti orang kalau untuk melakukan ketaatan. Kemudian musuh kita ini tidak kelihatan. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya setan dan keturunannya melihat kalian sementara kalian tidak bisa melihat mereka. Sungguh berat musuh yang tidak kelihatan. Kalau kita
mengamati hal ini, seakan-akan kita enggak bakalan selamat. Enggak bakalan selamat. Tetapi Allah memberi kita jalan, yaitu dengan kembali kepada Allah. Maka Allah berkata, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sungguhnya tipu daya syaitan itu lemah bagi orang yang beriman dan bertakwa. Bagi orang yang beriman dan bertakwa. Ini masalahnya. Ketakwaan di zaman sekarang ini tidak mudah. Selama berinteraksi dengan medsos, maka susah untuk bertakwa. Betapa banyak orang-orang yang tadinya ngaji lama berguguran. Teman saya datang, Ustaz, istri saya suka nonton Korea. Allahu Akbar. Tidak kita duga ada wanita seperti nonton Korea. Apalagi kalau ada wanita bercadar nonton film Korea. Zaman sekarang terjadi. Akhirnya, sudah kalau sudah kecanduan nonton, waktu habis. Kapan membaca Qur'annya? Kapan menundukkan pandangannya? Sudah mulai hambar. Lihat suami lagi sudah tidak menarik karena sering lihat orang Korea. Yang dilihat laki-laki cantik-cantik. Ya. Lihat suami hitam legam. Seperti donat hangus. Sehingga rumah tangga sudah tidak nyaman lagi. Tidak rindu lagi sama suami. Kenapa? Kebanyakan nonton film Korea, kebanyakan melihat hal yang haram. Akhirnya terjatuh. Soalnya kalau saya mau cerita ngeri-ngeri, cerita tentang kondisi sekarang. Bagaimana syubhat syahwat masuk ke dalam rumah-rumah, melewati medsos. Bahkan menimpa, menerjang orang-orang yang sudah ngaji lama. Tadinya orang ikhlas, tahu-tahu jadi narsis. Pingin tampil selalu, pingin jadi bahan omongan, Tadinya ikhlas, kemudian jadi duniawi. Jadi pikirannya duniawi. Tadinya dakwah karena Allah, sekarang dakwah karena dunia. Banyak orang berguguran. Fitnah luar biasa. Tadi omongannya bagus tentang ini, sekarang omongannya duniawi. Tas branded lah, ini branded lah, bangga-banggaan lah dengan macam-macam. Omongannya duniawi. Sampai orang ibadah pun sudah bangga-banggaan. Mau ibadah umrah, mau ibadah haji, omongannya kita bintang sekian, bintang 7, bintang 8. Udah ngomongnya udah bangga-bangga gitu. Oh, kita begini. Jadi bukan ruh ibadah sudah entah. Udah bicara bangga karena haji dengan travel ini, dengan mewah ini, dengan kemewah ini, sudah pembicaraannya bukan ukhrawi lagi. Ini terkena fitnah. Ya sudah, alhamdulillah kalau dimudahkan dengan travel yang bagus, yang mahal, tapi bukan jadi bahan untuk bangga-banggaan. Itu cermin bahwasanya kita pikirannya bukan ukhrawi lagi, pikirannya sudah duniawi. Ketemu sama ikhwan bukan bicara akhirat, bicara gimana ini, mobil mewah, ini mewah, itu mewah. Bicaranya sama ikhwan, bukan bicara orang awam. Kita bicara udah pada ngaji. Bicara tentang duniawi semua. Dia udah beli apa, saya belum beli apa. Dia sudah beli apa, saya belum beli apa. Maka kita tidak ragu bahwasanya setan luar biasa dan betapa banyak orang tergerus dalam jebakan syaitan kecuali yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas beberapa poin atau kiat-kiat yang semoga dengan menjalankan kiat-kiat tersebut Allah selamatkan kita dari berbagai macam fitnah dan kita bisa istiqamah. Yang pertama paling utama adalah berdoa kepada Allah dengan doa yang serius. Bukan doa asal-asalan. Karena kita yakin tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki may yasha." Kalau bukan karunia Allah dan rahmat Allah, maka tidak seorang pun dari kalian yang saleh, yang baik. Walakinallaha yuzakki may yasha, tapi Allah menjadikan siapa yang saleh dari yang Allah sukai.
Ini dalil bahwasanya tidak mungkin seorang bisa saleh kecuali kalau Allah yang menjadikan dia saleh. Dalam surat An-Nur ayat 21. Surat An-Nur ayat 21. Sampai Nabi Muhammad SAW saja kalau Allah tidak jaga, maka dia bisa tergelincir. Dalam surat Al-Isra Allah berfirman ayat 73 sampai 75 Allah berfirman, "Walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila." Walaula an tsabbatnaka, kalau bukan kami yang kokohkan hatimu ya Rasulullah, ya, laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Hampir-hampir kau terbawa oleh mereka sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Sampai kalau kita baca buku tafsir, ketika Rasulullah berdakwah di Mekah, datang orang-orang kafirin, kemudian kasih ide sama Nabi. Wahai Muhammad, bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begini? Kasih ide-ide. Bagaimana kalau kau usir dulu orang-orang miskin, biar kami mau ngaji khusus. Yang miskin jangan ajak dulu, kita yang kaya-kaya dulu. Kan nanti kalau kita yang kaya-kaya dapat hidayah, yang lain pada ikut. Sampai Rasulullah hampir terbawa, karena ide bagus. Yang miskin minggir dulu, kita yang kaya-kaya dulu, pembesar-pembesar Quraisy dulu. Nanti kalau kita sudah dapat hidayah, kan yang lain ikut. Rasulullah hampir terbawa. Sampai Allah turunkan firman-Nya, ya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyrin wajha. Wala ta'du aynaka anhum tiridun zinatal hayatid dunya. Wala tuti' man aghfalna qalban dzikrina wattaba'a kana amruhu furata. Allah turunkan dalam surat Al-Kahfi. Kata Allah, sabarkanlah dirimu bersama orang-orang miskin tersebut yang berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah pagi dan petang, yang berharap wajah Allah. Mereka orang ikhlas, sabar bersama mereka. Kenapa disebutkan oleh sebagian ahli tafsir? Karena Rasulullah mikir idenya orang-orang kafir. Makanya Allah mengatakan, laula an sabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalil. Kalau bukan kami kokohkan hatimu, kau sudah ke bawah sedikit demi sedikit. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Makanya Rasulullah SAW mengakui hal ini. Beliau berkata, ya, laula Allah mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna. Demi Allah, wallahi laula Allah, kalau bukan karena Allah, kami tidak bakalan dapat hidayah. Kami tidak bakalan bisa salat dan kami tidak bakalan bisa bersedekah. Fanzilan sakinata alaina. Turunkanlah ketenangan bagi kami. Maksud saya, Rasulullah mengakui bahwasanya kalau bukan Allah yang kasih hidayah, dia tidak bisa dapat hidayah. Oleh karenanya, di antara doa yang paling sering Nabi ucapkan adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini Nabi, kenapa Nabi paling banyak baca doa ini? Karena Nabi benar-benar mengetahui sallallahu alaihi wasallam akan hakikat hidayah. Bahwasanya hidayah murni dari siapa? Dari Allah. Hidayah murni dari Allah. Kalau Allah tidak tegarkan hati, enggak bisa kita tegar hati kita ini. Lihatlah orang-orang munafikin, lihatlah paman Nabi Abu Thalib, kurang apa lagi untuk sebab hidayah. Dia kenal Nabi sejak kecil. Ini ponakan yang sangat dia cintai, lebih dia cintai daripada anak-anaknya sendiri. Dia tahu kejujuran sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebagian hadis, meskipun diperselisihkan, Abu Thalib pernah membawa Nabi, diingatkan oleh pendeta Bahira di negeri Syam, ingat ini Nabi. Kemudian dia bahkan rela pasang diri untuk membela Nabi. Bahkan dia telah berkata, "Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina." Sungguh aku telah tahu bahwasanya agama Muhammad adalah agama manusia yang terbaik. Abu Thalib orang suka bersafar. Dia pembesar Quraisy, pedagang, dia tahu agamanya di Syam, dia tahu. Dia ketemu orang Nasrani, dia ketemu orang Yahudi, dia ketemu orang Majusi, dia ketemu berbagai macam agama kesyirikan, dia tahu semua dan dia sudah mengadakan studi banding. Dia mengatakan, "Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina." Sungguh benar-benar aku tahu agama ponakanku ini agama terbaik dari seluruh agama manusia. Tapi kenapa tidak beriman? Walaulal malamatu wa hidharu masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina. Kalau bukan karena takut dimaki-maki, dicerca oleh orang, aku akan dapati aku terus terang dengan agama Muhammad. Tidak masuk Islam. Agar kita yakin bahwasanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kurangnya sebab hidayah? Dia ngerti bahasa Arab, dia enggak tahu tentang keagungan Al-Qur'an. Orang Arab mengerti tentang bagaimana balaghahnya Al-Qur'an.
ini bukan karangan manusia. Dari hati kecil mereka tahu ini bukan karangan Muhammad. Sampai mereka menuduh Muhammad dibantu oleh banyak orang. Karena tidak bisa bikin bagaimana kata-kata yang terucap dalam Al-Quran itu luar biasa. Tapi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Rasulullah SAW berdoa, ya muqallibal qulub, wahai pembolak-balik hati. Benar, hati kita ini bisa goyang dengan satu sebab aja. Seorang dengar syubhat satu aja dia bisa berubah imannya, bisa hancur imannya. Ya akhi, sebagian orang coba-coba dengar syubhat ateis, langsung ragu dengan Tuhan. Ngeri zaman sekarang. Saya enggak usah bicara di Indonesia. Bahkan di Arab Saudi dibikin lajnah anti ateis karena banyak orang terpengaruh. Ada anak muda yang terpengaruh, maka dibuat lajnah untuk mengembalikan fitrah mereka. Fitrah yang begitu kuat, bahwasanya Tuhan itu ada, bisa hancur gara-gara syubhat yang terlalu kuat. Sudah banyak orang rusak ya, gara-gara ngelihat syubhat. Jangankan antum menuntut ilmu, banyak yang terjatuh. Tadinya tidak suka bid'ah jadi suka ikut melakukan apa? Bid'ah. Maka bahkan membela ahlul bid'ah. Bahkan mulai ragu dengan dakwah tauhid. Ada orang berubah. Tadinya bikin kajian tentang kitab Ahlus Sunnah, berubah jadi kitab ahlul bid'ah, dia ngajarin. Berubah. Syubhat begitu kuat. Ngeri. Belum syahwat. Waduh, ngeri luar biasa. Kasihan anak-anak muda yang hafiz Quran, tahu-tahu dicekokin dengan nonton film yang tidak-tidak, rusak semua yang dia pelajari selama ini. Kasihan. Ngeri. Kemudian apa yang dia tonton tersebut mengakar dalam hatinya, sehingga menyertai kehidupannya. Bahkan nanti kalau sudah berkeluarga tetap mengakar dalam hatinya. Tontonan yang susah hilang filenya. Mengerikan. Jadi mau saya, dengan salah pandang, salah melihat, salah mendengar, kita bisa goyang, bisa rusak. Ya. Belum lagi kalau muncul Dajjal. Makanya ketika Rasulullah sebutkan Dajjal, Rasulullah mengatakan jangan falian anhu, maka falyana anhu, atau sebagaimana Rasulullah mengatakan ya, kalau datang Dajjal maka jauhilah, jangan dekati. Bisa jadi seorang merasa pede, ketemu Dajjal berubah. Ikut Dajjal, saking kuatnya Pak syubhat. Maka maksud saya ketika kita berdoa, ya muqallibal qulub, kita serius, ya Allah yang bolak-balik hatiku ya Allah. Jangan sampai saya berubah ya Allah. Tadinya semangat ibadah jadi malas beribadah. Tadinya semangat baca Quran jadi malas baca Quran. Tadinya pikirannya akhirat jadi pikiran duniawi. Kasihan. Ada istri soleha baik-baik salah bergaul dengan ibu-ibu kaya-kaya jadi pikirannya apa? Duniawi. Padahal suaminya enggak punya duit, kasihan. Kalau suami punya duit masih mending, suaminya enggak punya duit, tapi pikirannya duniawi. Ngeri. Anak-anak ngeri. Oleh karenanya kalau kita berdoa serius, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Hati ini yang tadinya ikhlas menjadi riya. Tadinya ikhlas sekarang mulai suka dipuji, suka disanjung. Jadi narsis, ingin semua kegiatan yang dilakukan diketahui oleh orang lain, berubah hatinya. Banyak orang berguguran. Oleh karenanya di antara cara agar istiqamah, sering berdoa. Di antaranya ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Di antaranya ketika sampai pada Al-Fatihah, sampai ihdinas siratal mustaqim, kita lebih seriuskan hati. Kita ini sering baca Al-Fatihah, tapi kita karena saking hafalnya kita baca seperti hanya formalitas, kita tidak menghayati makna-maknanya. Sesungguhnya Al-Fatihah itulah doa yang terbaik sampai pada ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan aku petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan semua ini dibuka sampai Ibnu Qayyim menyebutkan begitu agungnya doa ini sampai Allah ngajarin gimana cara kita berdoa. Maka di awal Al-Fatihah kita muji-muji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita muji Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah segala puji bagi Allah penguasa alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita bertawassul
Ya Allah, kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami bertawakal. Baru kita memohon, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Itu jalan orang-orang top, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, jalannya para nabi, para syuhada, para siddiqin, para salihin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai, Yahudi yang punya ilmu namun tidak diamalkan, waladdallin, Nasara tersesat beramal tanpa ilmu. Ini doa luar biasa. Kita ini mengerikan bagi kita para dai. Belajar ilmu tidak diamalkan, ngeri atau tidak? Ngeri. Seperti orang Yahudi, ilmu kebanyakan tapi tidak diamalkan. Demikian juga jangan seperti Nasara, beramal tidak punya ilmu. Kita minta hidayah agar keluar dari dua kesesatan ini. Jangan sampai punya ilmu tidak beramal, jangan sampai beramal tanpa ilmu. Kita minta hidayah. Hidayah ilmu, hidayah amal. Istiqamah. Di antara makna ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, maksudnya ya Allah, kalau kami sudah di jalan yang lurus, istiqomahkanlah kami, tegarkanlah kami di atas jalan yang lurus. Makanya di antara doa yang sangat membantu kita untuk istiqomah, ketika sampai pada lafal ihdinas siratal mustaqim, tolong lebih konsen. Bahwasanya kita sangat butuh hidayah di zaman sekarang ini. Sangat-sangat butuh hidayah. Kita enggak tahu ngurus keluarga terkadang salah caranya, ngurus anak terkadang salah caranya, ngurus usaha terkadang salah caranya. Kalau Allah tidak kasih hidayah, kita tersesat. Bahkan dalam berdakwah, kalau kita Allah enggak kasih hidayah, banyak niat-niatnya enggak benar ketika kita berdakwah. Ngurus majelis taklim, kalau enggak karena Allah juga kadang-kadang kacau. Dan ini kenyataan, sekarang betapa banyak ya. Fitnah luar biasa ya, fitnah luar biasa. Jadi bukan fitnah terhadap orang awam aja, bahkan terhadap dakwah. Ada IO khusus untuk menduniawikan dakwah. Ada. Fitnah. Yang merusak marwah dakwah. Oleh karenanya sering berdoa, di antaranya tadi ya muqallibal qulub, kemudian di antaranya doa juga adalah ihdinas siratal mustaqim. Kemudian di antaranya doa zikir pagi petang, jangan lupa, karena di antara doa-doa zikir pagi petang ada doa-doa agar Allah menjaga kita. Ya. Di antaranya Allahumma a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau berlindung dari kemalasan. Kalau zikir pertama doa itu. Karena malas ini bikin orang tidak istiqomah. Malas ngaji enggak jadi istiqomah. Malas baca Quran jadi tidak istiqomah. Malas silaturahmi jadi tidak istiqomah. Malas ngurus anak jadi tidak istiqomah. Malas dakwahi istri jadi tidak istiqomah. Allahumma a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Ya, di antaranya berlindung dari kemalasan. Ini doa zikir pagi petang. Di antara zikir pagi petang, Allahumma afini fi jasadi, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, berilah keselamatan pada jasadku, keselamatan pada pandanganku, keselamatan pada pendengaranku. Ini sangat kita butuhkan di zaman sekarang ini. Agar kita tidak melihat sembarangan, agar kita tidak mendengar sembarangan. Ini yang bikin kita musibah medsos. Seorang nonton di medsos beritanya yang menyampaikan perempuan cantik, terbuka rambutnya, terbuka auratnya, kelihatan sebagian dadanya, seksi menor. Habis nonton gitu setengah jam, terus lihat istrinya, Allahu Akbar. Ini musibah apa ada di rumah ini? Istri jadi hambar, tidak cantik lagi. Jadi tidak hasrat lagi sama istri. Kenapa mata kita sering melihat yang haram? Dan kalau sudah memandang yang haram ini sangat pengaruh luar biasa kepada kekhusyuan hati. Pengaruhnya luar biasa. Makanya Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya hati ini corongnya ada banyak. Ada pendengaran, penglihatan, pembicaraan. Tapi yang paling besar corongnya mata. Yang paling kuat pengaruhnya ke hati adalah pandangan. Ya.
diproyeksikan langsung dengan kuat di hati, sulit untuk dihilangkan. Itu pandangan. Sementara kita zaman sekarang fitnah pandangan luar biasa. Akhirnya berefek pada yang lain, efek domino. Istri jadi kelihatan tidak cantik. Mulai kita sering melihat yang haram, mulailah suka nonton yang macam-macam, mulailah malas beribadah, mulailah tidak khusyuk ketika salat, baca Quran seakan-akan suatu beban yang berat, baru baca sedikit sudah malas. Dan seterusnya efek domino. Dimulai dari tidak menjaga pandangan. Oleh karenanya di antara doa zikir pagi petang, Allahumma afini fi jasadi, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, aku berlindung, minta keselamatan pada jasadku, pada penglihatanku, pada pendengaranku. Ngeri. Di antara zikir pagi petang, Allahumma alimal ghaibi wasyahada. Allahumma alimal fatiras samawati wal ard. Alimal ghaibi wasyahada. Rabb kulli syai'in wa malikah. Asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkih. Di antara doa zikir pagi petang. A'udzubika min syarri nafsi, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan jiwaku, wa syarri syaitani wa syirkih, dan keburukan syaitan dan jerat-jeratannya. Ini berlindung karena rusaknya seorang dari dua hal, penyakit internal dan penyakit eksternal. Eksternal syaitan menggoda, internal hatinya yang ingin keburukan. Hati ini punya syahwat, punya nafsu, mengajak kepada keburukan. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sungguh jiwa itu benar-benar sering mengarah kepada keburukan. Pengin ini, pengin ini, pengin ini, pengin ini. Datang setan gayung bersambut. Jiwa ini kan pengin rileks, pengin hiburan, pengin nonton, pengin dengar, pengin santai, pengin tidur. Jiwa ini punya macam-macam. Jarang-jarang jiwa pengin bersedekah, jarang-jarang. Ada orang minta baru terketuk pengin sedekah. Tiba-tiba diam-diam pengin sedekah, jarang-jarang. Kecuali orang sudah terbiasa. Tiba-tiba diam-diam pengin salat malam, jarang-jarang. Kecuali yang sudah terbiasa. Yang kepinginnya apa? Jiwa ini pengin nonton, pengin dengar berita, dengar cerita gibah, bantah-bantahan. Itu jiwa senangnya begitu. Maka kita berlindung dari a'udzubika min syarri nafsi. Aku berlindung dari keburukan jiwaku. Wa syarri syaitani wa syirkih. Dan dari keburukan syaitan dan jeratan-jeratannya dan seruannya. Taib. Ini yang pertama, sering berdoa. Jangan lupa zikir pagi petang. Niatkan untuk apa? Istiqamah. Enggak ada yang bisa selamatkan kita. Mau ustaz, mau siapapun bisa terjatuh. Ya. Yang punya ilmu pun bisa tergelincir. Kena syubhat, tahu-tahu jadi liberal. Bisa. Kena syubhat jadi pluralis. Ngeri. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama ibu-ibu yang mungkin di rumah banyak waktu luang, ya, akhirnya hobinya medsos. Instagram punya akun, Facebook punya akun, bahkan 2 akunnya. WhatsApp terlalu banyak grup di WhatsApp, waktu habis. Maka hati-hati ya. Jangan sampai salah pergaulan, jangan sampai salah melihat ya. Jangan sampai salah mendengar. Yang kedua, agar bisa istiqamah, perbanyak ibadah khalawat, ibadatul khalawat, sendirian. Perbanyak latih diri untuk sering beribadah, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketahuan ya sudah, tapi berusaha bahagia orang tidak tahu kalau kita beribadah. Salat malam. Shallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Salatlah kalian di waktu malam ketika orang sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Orang semua sedang tidur, kita cari muka. Kita menyambut seruan Allah. Innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu hina yabqa thuluthul akhir minat fis ila samai dunya hina yabqa thuluthul akhir minal lail. Sungguhnya Rabb kita Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam yang terakhir. Fayaqul, kemudian Allah berkata, hal min da'in fa astajiba lahu, adakah yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan doanya. Hal min mustaghfirin fa aghfiralah, adakah yang minta ampun akan aku ampuni. Ya. Hal min sa'ilin fa utiya su'lah, adakah yang memohon kepadaku akan aku kabulkan permohonannya. Allah mencari hamba-hambanya, hamba-hamba Allah sedang tidur, kita cari muka. Cari muka, bayangkan. Dari ribuan orang, antum sendiri salat malam. Benar-benar Allah perhatian sama antum.
antum minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasakan kenyamanan sampai antum mungkin salat malam berat, lama-lama jadi nyaman. Bagaimana caranya? Kalau tidak salat malam kayaknya ada yang hilang. Munculkan perasaan ini. Kalau sudah dapat perasaan ini antum bersyukur sama Allah. Ya Allah, bagaimana engkau menjadikan aku rindu untuk salat malam. Insyaallah kalau kita sering salat malam, Allah jaga kita. Karena orang yang sering ibadah khalawat sendirian menunjukkan keikhlasannya. Beda orang munafik. Orang munafik semangat kalau banyak orang. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik kalau mau salat malas-malasan. Dia nyari kepada manusia. Makanya salat yang paling berat bagi mereka athqalus salawat 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajar. Yang paling berat salat malam sama salat subuh. Kenapa? Masih gelap. Ngapain ke masjid? Tapi kalau salat zuhur semangat karena banyak orang lihat. Salat asar semangat banyak orang lihat. Salat maghrib masih mau menjelang masih banyak orang lihat, maka semangat. Tapi salat isya enggak ada yang lihat, berat. Pingin karena tidak ada yang like. Enggak ada yang like. Tapi kalau zuhur, asar, maghrib yang like banyak. Maka kita menyelisih orang munafik. Buktikan kepada Allah bahwasanya tanpa ada penglihatan manusia pun saya beribadah kepada Engkau ya Allah. Saya buktikan kepada Engkau ya Allah bahwasanya saya berusaha untuk ikhlas. Meskipun Engkau yang mengatur hatiku. Berusaha. Maka latih diri untuk ibadatul khalawat. Baca Quran dalam kesendirian. Lagi di mana-mana baca Quran. Orang tidak kenal kita baca Quran. Lagi di pesawat baca Quran. Ya. Lagi dimanapun berusaha baca Quran. Berzikir kepada Allah. Ibadah khalawat. Kalau ada waktunya iktikaf misalnya tahunan, ikuti iktikaf untuk mencari keridhaan Allah ya. Intinya ini ibadah penting. Maka seorang melatih diri untuk menyembunyikan amal solehnya. Bagaimana agar orang lain tidak tahu. Saya sering sampaikan ini karena sekarang kita di zaman semua orang pamer amal solehnya. Semua orang pamer amal solehnya. Apalagi sebagian ustadz mencontohkan hal tersebut, suka pamer amal solehnya. Sehingga akhirnya masyarakat terbiasa. Wong ustadz aja begitu. Akhirnya ditiru. Lagi sedekah, pamer. Lagi bantu orang, pamer. Ya mungkin dia bilang niat saya untuk memberi contoh. Ya sesekali oke lah. Tapi kalau sering-sering, sudah banyak contoh dari sahabat, dari Nabi, cerita aja. Tidak perlu kita membranding diri kita sendiri. Akhirnya orang pada ikut-ikutan. Lagi dakwah di belantara Afrika, kasih tahu saya sedang di belantara apa? Afrika. Lagi susah. Akhirnya semua diceritakan. Akhirnya audiens ikut-ikutan. Lagi umroh pamer. Akhirnya apa? Saya lihat sedih. Lagi tawaf pakai apa? Pakai skuter. Ya akhirnya sedang tawaf akhi. Tawaf pakai skuter kemudian kayak main bom kar. Kemudian asik nih lagi nih. Akhirnya ibadah pun bangga. Saya lagi ibadah sama ustadz ini. Jadi ria. Pamer. Antum kalau mau selamat, sembunyikan amal soleh antum. Tidak perlu orang lain tahu. Kalau istri perlu tidak tahu, tidak usah kasih tahu. Antum lagi bantu janda, jangan kasih tahu istri. Bahaya. Tapi dengan niatnya yang benar, bukan niatnya macam-macam. Maksud saya janda nenek-nenek ya, nggak usah cerita. Jadi kalau bisa istri tidak tahu, nggak tahu. Kalau dia perlu tahu nggak ada masalah. Kita suami istri insya Allah aman, saling memberikan. Tidak ada niat riak sama apa? Istri nggak ada niat riak. Ya. Tapi maksud saya sebagian salaf sampai mereka sembunyikan amal soleh mereka, sampai istrinya pun tidak tahu. Saking luar biasa menyembunyikan amal soleh. Siapa yang lebih bertakwa, kita atau mereka? Mereka ketakwanya luar biasa, tapi mereka sembunyikan amal soleh mereka semaksimal mungkin. Kita sudah amal sedikit, takwa nggak beres. Semua amal soleh kita pamerkan. Tanya pada diri kita sendiri, amal soleh apa yang orang lain tidak tahu? Hampir semua orang sudah tahu. Kita bantu anak yatim, kita cerita. Kita bantu tetangga, kita cerita. Kita berbakti sama orang tua, kita cerita.
Kita dakwah di sana kita cerita, dakwah di sini kita cerita, semuanya kita cerita. Niatnya apa? Supaya orang mengakui kita ini siapa, supaya kita brandingkan diri kita. Kita punya hafalan Quran, kita cerita, kita pamer semuanya kita udah. Yang tersisa disembunyikan hanya untuk Allah mana? Sedikit. Atau tidak ada sama sekali. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, ya, man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu punya amal saleh tersembunyi, lakukanlah. Kalau kita biasa menyembunyikan amal saleh, semoga Allah menguatkan ikhlas kita. Kalau kita semakin ikhlas, semakin selamat dari godaan syaitan. Syaitan yang berkata tadi, la aghwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sungguh aku benar-benar akan menyesatkan mereka kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Di antara makna mukhlasin yang ikhlas. Itu yang selamat. Lihat Nabi Yusuf bagaimana bisa selamat dari godaan syahwat. Walaqad hammat bih wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi kadzalika linasrif anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Dalam qiraah min ibadinal mukhlisin. Ketika Zulaikha dalam kamar, kunci semua pintu sudah ditutup, Zulaikha sudah berkhias, dia sangat cantik jelita. Walaqad hammat bih, Zulaikha sudah sangat nafsu sama Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf juga tergerak syahwatnya. Laula an ra'a burhana rabbi, kalau bukan Allah kasih petunjuk kepada Nabi Yusuf alaihissalam, maka dia pun kabur. Kata Allah, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Demikianlah kami selamatkan Yusuf dari perbuatan keji dan perbuatan buruk. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Dia adalah hamba kami yang ikhlas. Maka latih diri untuk sembunyikan ibadah agar kita istiqamah. Ini masalah kecanduan. Ada orang kecanduan pamer ibadah. Harus setiap hari kasih tahu orang, saya sedang begini, sehingga rubah statusnya lah, bikin konten lah, sibuk bikin konten. Kebiasaan dia, kecanduan. Ada orang kecanduan menyembunyikan ibadahnya. Siap dilakukan, alhamdulillah, nggak ada yang tahu. Sebenarnya kecanduan. Pilih kecanduan mana? Sama-sama kecanduan. Satu kecanduan pamer ibadah, satu kecanduan menyembunyikan apa? Ibadah. Oleh karenanya, di antara cara agar bisa istiqamah adalah dengan menyembunyikan amal saleh, dengan ikhlas. Kita ini sudah amal sedikit, pamer lagi. Sedekah baru 1 juta sudah dibilang sana sini. Yang sedekahnya puluhan miliar diam-diam aja. Saya pernah ngajak kawan, dia bangun masjid. Total biaya kira-kira 10 miliaran lah, kurang lebih. Dia cuma mau lihat. Tahu-tahu diumumkan namanya. Terima kasih kepada Bapak Fulan. Wah, dia langsung marah, muka merah dia. Kenapa sebut nama saya, dia marah. Bukan berdiri, ya, doain ya. Doain. Semoga berkah. Enggak. Dia marah. Benar-benar marah. Bukan marah dibuat-buat, langsung mukanya langsung marah. Langsung marah. Karena terbiasa ikhlas, ketika ketahuan dia enggak suka. Ini semua mau dipamerkan. Tawaran, kamu enggak makan hari ini? Kamu enggak makan? Kan bisa bilang lagi puasa. Enggak usah bilang ini hari apa ayo, hari apa ayo. Hari Senin kan? Nah, kalau Senin apa? Bilang aja lagi puasa, selesai. Puasa. Kamu setiap Kamis puasa, mau tahu aja kamu. Tahu aja. Sebagian anak. Kamu hafal Quran? Adalah sedikit. Berapa? Adalah, saya enggak mau riya. Padahal cuma 1 juz. Justru dia bilang tidak mau riya itu supaya disangka hafalannya banyak. Jadi, aduh, ini repot, ini fitnah zaman sekarang. Ini bikin orang akhirnya bertumbangan, jatuh. Karena kita tidak ditolong oleh Allah, karena kita selama ini selalu mencari perhatian manusia. Mudah digoda oleh syaitan. Tapi di antaranya agar kita istiqamah,
adalah jangan membuka celah sedikit pun. Jangan buka celah sedikit pun. Semua circle, semua saluran yang bisa membuat mengarah kepada maksiat kita jauhi. Kita jauhi. Kalau tahu di sana teman-teman buruk, jangan dekat-dekat. Kalau tahu ini areal berbahaya, jangan ke situ. Jangan sok alim. Rasulullah menyebutkan tentang pintu-pintu maksiat. Pintu maksiat Rasulullah gambarkan seperti pintu yang terbuka dan cuma ada sitar yang menutup pintu tersebut. Kalau dibuka dengan mudahnya dan mudah begitu masuknya. Sampai ada penasihat berkata, "Ya Abdullah waihaka la taftahu." Jangan kau buka sitar itu. Innaka in taftahu talijhu. Kalau kau buka kau pasti masuk. Saya bisa bayangkan ini hadis Nabi. Hadis Nabi Rasulullah ucapkan 1000 tahun yang lalu cocok dengan zaman sekarang. Sekarang tinggal klik. Kalau udah klik selesai. Banyak berseliweran di depan kita di medsos kita atau di HP kita, jangan diklik-klik. Kita kasih celah. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam bisa selamat dari godaan Zulekha? Zulekha berkata di hadapan teman-temannya, dia berkata, ya, walaqad rawatuhu an nafsihi fasta'sam. Aku telah merayunya, namun dia bersikeras, kekeh, tidak mau nengok sedikit pun. Tidak kasih celah sedikit pun. Kalau mau selamat begitu caranya, jangan kasih celah sedikit pun. Kapan kita kasih celah, kita ke bawah. Lihatlah ketika Juraij, Rasulullah cerita Juraij, ahli ibadah, sampai orang-orang hasad sama dia. Sampai datanglah seorang wanita pelacur tercantik. Dia bilang, itu urusan saya Juraij, saya akan menggoda dia. Urusan saya. Naiklah dia ke kuil Juraij, dia panggil, Juraij, Juraij. Mungkin kalau zaman sekarang, abang, waduh, mas, akhi. Juraij tidak nengok sama sekali, sehingga perempuan itu putus asa. Karena kalau nengok pasti tertarik ya, akhi. Laki-laki normal lihat cewek cantik tergoda enggak? Kalau enggak tergoda enggak normal. Dia baru tertarik lihat laki-laki ganteng. Ada apa-apa ini? Kalau normal pasti tertarik. Tapi Juraij tidak kasih celah sehingga dia selamat. Masalah zaman sekarang kita kasih celah. Jangan kasih celah. Fitnah apapun yang celah. Syubhat jangan coba klik syubhat, jangan. Betapa banyak orang sama saya, Ustaz saya kemarin dengar kayak gini, gimana bantahannya? Ente sudah bikin pusing datang sini. Alhamdulillah kalau saya bisa jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, syubhat itu masuk di kepalamu. Karena kau cari masalah, Allah sudah kasih hidayah, kemudian kau mau buang hidayah tersebut dengan coba-coba mendengar. Para salaf dahulu tidak mau mendengar, mereka sudah nyaman dengan akidah mereka, akidah bersanad Al-Quran dan Sunnah para sahabat, enggak ada mendengar lain. Sampai ada ahlul bidah mau bicara, dengar dulu, enggak. Saya hanya bicara sebentar, wala nisful kalimah, setengah kata pun saya enggak mau dengar. Enggak mau. Ini sebagian orang mau ngecek dengan nonton ini, dengar ini, pengen tahu, akhirnya kena syubhat. Sudah kena syubhat, Ustaz, ini bagaimana? Sama syubhat demikian, syahwat pun demikian. Syahwat kalau diklik selesai. Dan manusia kalau masih di awal dia masih bisa mengontrol dirinya. Makanya Rasulullah mengatakan, lakal ula wa laysat lakatsaniyah. Bagimu pandangan pertama, kalau enggak sengaja segera balikkan pandangan. Lihat lagi udah enggak bisa, enggak boleh, haram. Maksudnya kalau kita enggak sengaja, bukan di depan mall gini terus. Lewat pandangan pertama. Enggak. Maksudnya kalau kau sudah dengan pandangan tiba-tiba enggak sengaja lihat, astagfirullah. Ya, itu halal, kau tidak berdosa. Tapi jangan diulang. Diulang haram. Bukan pandangan pertama sebelum berkedip, penting pandangan pertama. Kalau dia kedip pandangan kedua. Karena kalau pandangan pertama masih bisa ngontrol, tapi kalau diulang-ulang enggak bisa lagi dikontrol. Kullul hawadithi mabda'uhu minan nazar wa mu'dhamun nar min mustasgharis syarar. Seluruh malapetaka dimulai dari pandangan dan api yang besar dimulai dari percikan-percikan api. Mulai dari pandangan. Seorang kalau dia melihat dan syahwatnya sudah bergejolak, sudah dia enggak bisa kontrol lagi dirinya. Beda kalau pandangan pertama. Maka kalau ada cewek misalnya kirim ke HP antum gambar dia lagi cantik, antum klik sudah terlanjur, segera delete. Jangan lihat-lihat lagi, jangan. Apalagi di save. Hati-hati. Ngeri.
Maka jangan kasih celah. Lihatlah ketika Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika dia diboikot oleh Nabi dan para sahabatnya, datang dari Ghassan surat merayunya, memang kalau temanmu si Muhammad qad jafak telah buat kasar kepadamu, kemarilah kami akan mengayomimu. Bayangkan ujian berat. Ka'ab bin Malik lagi diboikot sama Nabi dan para sahabatnya, datang godaan dari Nasara. Kalau kau mau gabung sama kami, apa yang dia lakukan? Dia bakar langsung kertas itu. Karena kalau dia simpan, nanti saat dia lagi iman lagi lemah, dia lihat, selesai. Kalau ada cewek goda, ente blokir, jangan ente simpan nomornya. Ente delete. Karena nanti lagi masalah, lagi marah-marahan sama istri, boleh juga nih. Iman lagi lemah. Coba dulu, siapa tahu ini memang hidayah dari Allah. Telepon, selesai. Kenapa ente kasih celah? Kita yang bikin masalah kita ini, kita kasih apa? Celah. Kalau mau selamat jangan kasih celah. Fasta'sam. Yusuf alaihissalam. Apa kurang cantiknya Zulaikha? Apa kurang baiknya Zulaikha? Cantik, baik, kaya, apa lagi kurangnya? Kita mana ada cewek cantik kaya godain kita? Enggak ada. Yang ada miskin. Jelek. Tapi kenapa dia selamat? Di antara sebabnya fasta'asam, dia tidak kasih apa? Celah. Celah. Maka berusaha ya. Saya mas fitnah wanita bukan main-main ya. Jangan kasih celah. Jangan kasih celah. Ya. Saya sering bilang, saya berusaha di HP saya tidak ada nomor telepon akhwat, enggak ada. Cuma satu yang ada. Itu karena dia minta lagi, saya kasih lagi. Nenek-nenek, enggak apa-apa. Nenek, panitia pengajian. Yang lain enggak ada. Mau apa-apa lewat istri. Ya. Kita enggak tahu fitnah bisa datang kapan saja. Kalau kita buka celah nanti. Makanya saya sering gonta-ganti nomor. Itu usaha saya pun belum tentu selamat kalau Allah tidak apa? Selamatkan. Ya. Usaha dari hamba yang miskin ini ya. Karena tahu tentang bahayanya fitnah apa? Wanita. Ini jadi masalah kita kasih celah. Kita ngeklik, itu masalahnya kita ngeklik. Penasaran, begitu ngeklik, selesai. Waktu habis. Nonton macam-macam lah. Nonton film Korea lah. Nonton film Hollywood lah. Habis umur. Betapa sering akhwat cerita ke saya, Ustaz, suami saya sering nonton. Saya sampai malu, saya sampai pura-pura enggak dengar. Karena suaminya jenggot panjang, suka nonton film Hollywood. Saya sampai pura-pura enggak dengar, enggak enak saya dengarnya. Kenapa kasih celah diri sendiri, buka pintu fitnah. Kalau mau selamat, jangan pernah ragu-ragu untuk menutup pintu fitnah, jangan coba-coba untuk klik. Wahai haka ya Abdullah, la taftahu innaka in taftahu talijhu. Celaka engkau, jangan kau klik. Kalau sekali kau klik, kau akan masuk dalamnya. Masuk dalam lautan sampah. 1 jam, 2 jam nonton film, istrinya maksiat semua. Dengar musik, perempuan terbuka auratnya. Buang waktu. Tahu-tahu meninggal dunia, dibuka catatan amal isinya film seri 1, seri 2, seri 3. Yang berikutnya, agar bisa istiqamah, berteman dengan orang-orang soleh. Kalau punya teman soleh, bikin komunitas. Teman soleh. Cari kegiatan yang baik, komunitas kegiatan yang baik, ikhlas karena Allah, cari saling mengingatkan. Kita karena Allah ya, bukan karena dunia ya. Kalaupun dekat-dekat ustadz, ingat dekat ustadz karena Allah ya, bukan karena ingin terkenal. Kalau orang dekat ustadz, foto-foto lagi dekat ustadz, akhirnya dia sendiri terjerumus dalam riya. Emang ente kalau dekat dengan ustadz masuk surga? Ustadz aja belum tentu masuk surga. Hati dia tidak bisa dia kontrol. Ngeri. Ngeri. Oleh karenanya, cari teman yang kita punya sama-sama proyek akhirat. Proyek ngurus anak yatim kayak, proyek pengajian kayak, proyek daurah kayak, tapi bukan proyek cari dunia. Ini kita bikin proyek ini, ustadz kita panggil bikin dunia. Jangan. Biar yang lain, kita enggak. Hidup cuma sekali. Ingat perkataan para anbiya, ya qaumi la as'alukum alaihi mala.
Wahai kaumku, aku berdakwah tidak mencari harta dari kalian. In ajriya illa 'ala Allah. Ganjaranku dari Allah Subhanahu wa taala. Berkata orang saleh, wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Berkata orang saleh ini, wahai kaumku, ikutilah para rasul. Ikutilah para rasul yang mereka tidak minta upah dari kalian dan mereka dapat hidayah. Maka kalau ada orang ngajak-ngajak kita menjadikan urusan agama menjadi urusan duniawi, kita berusaha menghindar. Berusaha menghindar. Kita hidup cuma sebentar, kita ingin berteman orang saleh yang menjadikan bahwasanya dakwah ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mau menyumbang. Ustaz boleh pasang logo? Enggak. Saya bilang enggak. Ente nyumbang ikhlas karena enggak usah pasang logo ente. Pasang-pasang logo berarti tidak ikhlas. Mau sampai kapan begitu? Dakwah pasang logo, pasang logo, pasang logo. Sampai kapan begitu? Udahlah ikhlas karena oleh ente bantu aja. Jadi ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, berusaha teman-teman yang ikhlas yang mengingatkan kita pada akhirat. Teman-teman yang mengingatkan kita duniawi sudah banyak. Sudah banyak. Ketemu di mana-mana banyak. Tapi cari teman-teman yang mengingatkan kita pada hari akhirat. Ingatkan. Akhirat, akhirat, akhirat. Karena hidup kita cuma sebentar. Dunia ini menggoda. Kita sangka umur kita panjang, tahu-tahu kita meninggal dunia. Semua teman yang buat kita semakin dekat dengan Allah, pegang erat-erat. Semua teman yang buat kita semakin lalai dari Allah, tinggalkan. Saya berteman dengan dia, evaluasi. Sudah lama saya teman dengan dia ini, satu minggu, 2 minggu, 1 bulan. Kira-kira saya semakin dekat dengan Allah tidak? Kalau semakin jauh, tinggalkan. Tinggalkan. Semua circle yang buat kita jauh dari Allah, tinggalkan. Saya kemarin baru ketemu kawan. Dia masuk dalam urusan dunia, punya link-link bagus-bagus, punya. Ketika usaha dia mulai gabung dengan hal-hal yang syubhat, dia tinggalkan. Dia bilang, saya tinggalkan secara total Ustaz, saya cari usaha baru, semua circle saya tutup. Saya ganti teman totalitas. Saya tidak mau terbawa lagi. Saya cari circle baru. Itu kalau pikir akhirat. Kalau pikir apa? Akhirat. Jadi cari teman-teman yang buat kita dekat dengan Allah. Ibu-ibu kalau ada teman-teman ternyata ini teman sekarang bicara dunia terus. Sedikit-sedikit ngomong branded. Ini ada tas baru loh, ini ada sepatu baru loh, ini adalah HP baru loh, ini ada dompet baru loh. Jadi kita ibu terbawa akhirnya Instagram dilihat cuma barang-barang branded. Sampai terlalu berpikir macam-macam akhirnya dia enggak punya duit beli KW. Supaya disangka barang branded. Sudah bohong, dosa, nipu orang, dikira asli ternyata apa? KW. Terus beli barang haram tidak boleh, barang KW enggak boleh dibeli. Terus dipakai lagi, terus hanya mencari hidup dalam angan-angan. Seakan kalau sudah punya barang branded, jadi mulia, jadi hormat, dihormati manusia. Punya teman seperti ini tinggalkan. Cari teman yang ngajarin zuhud, bukan cari teman yang ngajar kemewahan. Cari teman yang ngajar apa? Zuhud. Bukannya saya larang, boleh kemewahan, tapi bukan itu yang dicari. Kalau punya duit silakan aja. Tapi jangan bicaranya duniawi, sekapan? Udah umur 40 tahun ke atas, ada yang 50 tahun ke atas, sudah kakek-kakek, nenek-nenek masih duniawi melulu. Kapan mau sadar? Maka cari teman yang bisa dekatkan diri kepada Allah, bukan yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya rasa sampai sini saja ya. Tentu masih banyak kiat-kiat, yang paling penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga diri ya. Dan kita mulai dari diri kita pribadi, keluarga, kita jaga keistiqomahan anak-anak. Kita jaga istiqomah semampu kita, semaksimal yang bisa kita lakukan sampai
malaikat maut mendatangi kita ya. Semoga Allah menganugerahkan kita semua istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.